تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmat kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa melakukan kebaikan, ini patut untuk kita syukuri Bapak Ibu, sehingga nikmat seperti ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Nah, nikmat bisa sholat subuh berjamaah, nikmat bisa duduk di majelis ilmu, berzikir kepada Allah. Ini jika kita syukuri, insya Allah Allah akan membuat kita semakin cinta kepada amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, hari ini kita telah memasuki hari yang keberapa? Apa lupa panjenengan? Hari yang ke-24 ya. Biasanya kalau lupa itu udah bosan. Tapi alhamdulillah kita masih ingat ya, kita masih sadar bahwa kita masih berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, yaitu sekarang kita berada di hari yang ke-24. Hari yang ke-24 daripada bulan suci Ramadan. Nah, jemaah rahimakumullah, tentu kita merasa sangat kurang ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini ya. Masih kurang baca Qur'annya, mungkin masih kurang khusyuk sholat tarawihnya, mungkin masih kurang sholat malamnya, masih kurang sedekahnya. Oleh karena itu, sisa hari di bulan Ramadan ini mari kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya di malam ganjil. Nah, coba saya ingin ngajak panjenengan untuk berpikir sejenak. Kalau panjenengan ngambil puasa 29 hari, itu 10 hari terakhirnya dimulai hari keberapa? Coba mikir biar tidak ngantuk. Kalau kan Nabi menyebutkan bahwa yang paling mulia itu adalah 10 akhir Ramadan. Nah, kalau panjenengan ikut yang 29 hari puasanya, berarti 10 hari terakhir itu hari keberapa? 19. Kalau kita hitung malam 10 akhir berarti dimulai daripada malam 20. Nah, berarti malam 20 itu Bapak Ibu malam ganjil bagi yang puasanya 29 hari. Nah, tetapi bagi panjenengan yang puasanya 30 hari, nah maka hari 10 terakhirnya itu dimulai di hari ke-20. Malam 21 itu sudah mulai malam 10 terakhir Ramadan. Nah, artinya kita tidak tahu puasa kita ini 29 ataukah 30. Bagi yang ikut
hisab, metode hisab ya, di mana hisab itu asalkan hilal sudah wujud walaupun belum kelihatan, walaupun belum bisa diru'yah, maka sudah dianggap masuk dan dianggap berganti ke bulan berikutnya. Berarti puasanya panjenengan 29 hari. Nah, tapi kalau ikut pemerintah belum sidang isbat. Ya, sidang isbatnya insya Allah malam Jumat. Nah, kalau ternyata terjadi ru'yatul hilal, berarti puasanya sama 29 hari. Nah, artinya begini Bapak Ibu, maksud saya ibadah kepada Allah di 10 akhir Ramadan ini jangan hanya diambil yang ganjil-ganjilnya saja. Nah, tapi beribadahlah kepada Allah dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, baik di malam yang kita anggap ganjil maupun di malam yang kita menganggapnya sebagai malam genap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua mudah beribadah di bulan Ramadan ini, terutama di detik-detik akhir Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pagi hari ini tema sentral kita adalah tadabbur hikmah doa Lailatul Qadar. Tadabbur hikmah doa Lailatul Qadar. Ini berangkat dari hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Suatu ketika istri Nabi yang paling muda namanya Aisyah radhiyallahu anha, untuk urusan ibadah, tata cara sholat itu memang kita banyak menemukan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena memang Aisyah sering menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sebab rumah Nabi dengan Aisyah itu dekat banget dengan Masjid Nabawi, bahkan berdempetan dengan Masjid Nabawi Bapak Ibu ya, sehingga kemungkinan besar Nabi SAW lebih banyak, lebih sering tinggal bersama Aisyah. Istri yang lain di mana? Mereka ada rumah tersendiri. Nah, makanya bapak-bapak kalau panjenengan pengen nikah lagi, itu sunnahnya rumahnya harus pisah antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, itu ada rumah sendiri-sendiri. Wah, ibu-ibu kok diam ini. Jadi istri pertama ada rumah sendiri, istri kedua rumah sendiri. Nah, bapak-bapak kalau panjenengan tidak sanggup itu ya sudah, jika punya niat menikah lagi lebih baik diurungkan niatnya, karena niat itu kurang baik kalau panjenengan tidak mampu untuk memisahkan istri-istri panjenengan dengan rumah masing-masing. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ini wanita yang muda dan cerdas Bapak Ibu. Beliau itu termasuk sahabat nomor 4 yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerdas memang ya. Nah, Aisyah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah. Nah, ini bagaimana di zaman Nabi itu seorang istri betul-betul memposisikan suaminya sebagai suami, selain itu dia juga memposisikan suaminya sebagai guru. Nah, maka suami yang baik itu tidak hanya sebagai suami bagi istrinya, tetapi juga sebagai seorang guru, tempat bertanya istrinya dalam urusan agama. Nah, kalau suami tidak bisa mendidik istrinya dalam urusan agama ini, maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk belajar, untuk keluar rumah, hadir ke majelis ilmu, datang ke masjid, sholat berjamaah, mendengarkan pengajian. Karena kalau dihalangi, maka yang suami itu bisa mendapatkan dosa, sebab kewajiban dia sebenarnya yang mengajarkan ilmu agama kepada istrinya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayyu lailatin lailatul qadar?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku meyakini bahwa suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Kenapa Aisyah bisa yakin bahwa malam itu malam Lailatul Qadar? Sebab Nabi sudah menyebutkan ciri-cirinya. Coba panjenengan sudah tahu belum ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Hah? Coba sebutkan apa? Jadi gimana ini mau dapat Lailatul Qadar nggak tahu ciri-ciri? Hah?
Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Nah, yang pertama itu apa? Nah, harinya cerah, ya. Jadi siang hari sebelum terjadinya Lailatul Qadar itu harinya cerah, Bapak Ibu, cerah. Kemudian malam harinya tenang, hati nyaman, khusyuk. Itu tanda daripada Lailatul Qadar. Kemudian masuk ke siang harinya, di hari berikutnya itu hari semakin cerah, kemudian suasana juga tenang. Nah, itu yang disebutkan oleh Nabi di dalam beberapa hadis. Nah, sehingga Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku yakin bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan pada malam itu? Kalau aku meminta, apa yang aku harus minta? Apakah aku minta uang, minta rezeki, minta usia panjang, minta kedudukan? Apa yang aku harus katakan zikir yang paling bagus pada malam itu?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Quli," ucapkanlah, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Hafal semua kan? Hafal bukan? Hafal. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, di dalam riwayat lain Bapak Ibu ada tambahan karimnya. Tetapi tambahan karim itu dipermasalahkan oleh Syekh Albani, bahwa tambahan itu di dalam riwayat At-Tirmizi salah salin, artinya nggak ada. Nah, maka yang aman itu kalau kita tidak ada perbedaan pendapat dari ulama, redaksinya tanpa karim. Jadi langsung Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta hamba yang meminta maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Nah, di dalam doa ini terkandung 3 hikmah. Yang pertama, kita menyatakan bahwa Allah itu Maha memaafkan. Jadi kita mengakui Allah Maha memaafkan. Memang sebelum berdoa, sebelum meminta Bapak Ibu, terlebih dahulu kita memuji Allah. Apa yang ingin kita minta, itulah yang kita puji dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya panjenengan mau minta rezeki, ya, minta rezeki. Itu kita muji Allah dengan namanya apa? Ar-Razzaq. Ya Razzaq, ya man yabsutur rizqa wa yaqdir. Wahai yang Maha memberikan rezeki, wahai zat yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki. Ya Allah, berikan aku rezeki yang barokah. Nah, kalau panjenengan ingin naik kedudukan, baca nama Allah Al-Malik. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Nah, jadi sunnah memuji Allah sebelum meminta. Nah, siapa yang tidak senang dipuji? Allah itu senang dipuji. Walaupun Allah sebenarnya nggak butuh sama pujian kita. Allah tetap mulia tanpa pujian kita. Tetapi Allah senang, Allah bahagia, Allah suka kalau kita memuji, ya. Manusia juga demikian, jemaah rahimakumullah. Manusia itu senang dipuji. Panjenengan senang nggak dipuji? Hah? Coba yang nggak senang dipuji angkat tangan. Hah? Yang nggak senang dipuji cuma satu, Ustadz puji. Karena namanya sudah terpuji. Jadi tanpa dipuji pun beliau sudah senang, ya. Jadi semua kita ini senang dipuji, jemaah rahimakumullah. Itu tidak bisa dipungkiri. Nah, Allah pun juga senang dipuji. Nah, ketika kita ingin meminta maaf kepada Allah, maka cara kita meminta maaf itu terlebih dahulu memuji Allah, mengakui Allah zat yang Maha memaafkan. Ya, zat yang Maha memaafkan. Nah, tidak ada yang maafnya lebih hebat, lebih mudah memaafkan dibandingkan Allah. Enggak ada. Ya. Dikatakan dalam hadis yang lain bahwa Allah itu membuka tangan di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari.
Allah juga membuka tangan di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari. Jadi 24 jam Allah menunggu kita. Kapan ya hambaku itu yang berdosa minta maaf? Kapan? Ditunggu oleh Allah. Ditunggu, dikasih kesempatan hidup. Itu tujuannya supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebesar apapun dosa kita Bapak Ibu, kalau datang kepada Allah, insya Allah pasti maafkan. Mungkin panjenengan dulu di masa muda pernah tidak sholat, pernah melakukan perbuatan riba, pernah melakukan perbuatan zalim kepada orang, ya. Bahkan dosa sebesar apapun, kalau kita datang kepada Allah mengaku salah, mengaku zalim, insya Allah akan maafkan. Kita berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Allah pasti memaafkan karena Allah punya sifat al-afu yang maha memaafkan. Pasti dimaafkan oleh Allah. Asalkan kita berbuat dosa itu jangan istihza. Orang berbuat dosa ini ada dua macam. Yang pertama, orang yang berbuat dosa lil istihza, karena meremehkan. Allah cuma dosa segini aja, nanti saya tutupi dengan amalan baca Quran saya, wes beres dosa ini. Nah, itu meremehkan. Nah, orang yang meremehkan berarti dia sombong. Orang yang sombong dengan dosa, terhadap dosa, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua jemaah rahimakumullah, ada orang itu berbuat dosa lid-dha'fi, karena dia lemah, tidak bisa menahan. Dia lemah imannya, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, akhirnya dia melakukan perbuatan dosa. Setelah itu dia menyesal, dia takut kepada Allah, dia bertaubat. Nah, orang yang seperti ini insya Allah mudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jemaah rahimakumullah, apapun dosa kita, seperti apapun dosa kita, ya, kalau kita sungguh-sungguh minta maaf, pasti Allah memaafkan. Karena Allah punya sifat apa tadi? Al-afu, yang maha memaafkan. Nah, bahkan menurut Imam Nawawi, ya, ketika beliau mengomentari hadis Nabi, hadis qudsi, ya, kata Allah, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia bertaubat kepadaku, setelah itu buat dosa, lalu dia bertaubat, setelah itu berbuat dosa. Berulang kali dia berbuat dosa, berulang kali dia bertaubat, berulang kali pula aku memberikan ampunan kepadanya. Kata Imam Nawawi, meskipun hamba itu melakukan 100 kali perbuatan dosa, asalkan dia tidak punya niat meremehkan perbuatan dosa itu, lalu dia bertaubat kepada Allah 100 kali juga, Allah tidak akan pernah bosan menerima taubatnya. Nah, maka guru kami mengatakan, kalau kamu tidak bisa terlepas dari perbuatan dosa, maka jangan sampai kamu terlepas dari taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, sifat Allah yaitu suka memaafkan, ini harus kita contoh. Nah, harus kita contoh. Kita harus menjadi hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau Allah mudah memaafkan kesalahan kita, kenapa kita berat memaafkan kesalahan orang lain? Nah, memaafkan Bapak Ibu itu tidak lebih mudah dibandingkan minta maaf. Minta maaf gampang. Apalagi mendekati hari raya ini kan banyak orang minta maaf. Ketika tanganku tidak bisa bergerak, apa itu? Lisanku kaku. Apalagi kakiku tidak bisa melangkah, berarti apa itu? Kena stroke. Nah, artinya apa? Mudah meminta maaf itu. Yang berat itu adalah memaafkan. Meminta maaf itu memang kewajiban, tetapi memaafkan itu pilihan Bapak Ibu. Karena ketika kita dizolimi oleh orang, sebenarnya kita punya 3 pilihan. Membalas dengan kezoliman yang sama boleh. Yang kedua sabar, tidak membalas tapi nggak maafkan. Yang ketiga sabar dan memaafkan. Jadi kalau meminta maaf itu kewajiban, sedangkan memaafkan itu pilihan. Nah, karena pilihan, ketika kita memilih
memaafkan orang yang bersalah kepada kita itu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Ya, bisa nabatan? Bisa? Nah, ini prakteknya teorinya gampang, tapi prakteknya tidak semudah teori Bapak Ibu. Apalagi kesalahan orang itu tidak sedikit. Ya, maka memaafkan orang itu tidak mudah, ya. Misalnya panjenengan berjalan, ya. Jalan kaki. Atau ya tiba-tiba ada mobil nabrak air, lalu air itu nyiprat kepada panjenengan. Nyiprat. Mobilnya ngebut. Waktu itu mungkin baru habis selesai hujan, ya. Banyak air tergendang, mobil Pajero lewat. Kemudian nabrak air. Panjenengan jalan berdua dengan istri panjenengan. Airnya nyiprat kepada panjenengan. Ya po, perasaan panjenengan. Hatinya memaafkan atau menyumpahi? Disumpahi apa dimaafkan? Disumpahi dulu baru dimaafkan. Artinya apa? Memaafkan itu tidak mudah, hadirin. Ya, memaafkan itu walaupun kadang orang yang di dalam mobil itu dia nggak buka kaca, nggak berhenti minta maaf, ya. Tetapi ketika kita di posisi orang yang dizolimi, ya, orang yang dilukai, tetapi kita membuka hati untuk memaafkan dia, lalu kita berkata, ya Allah, aku maafkan kesalahannya, aku ridha, aku ikhlas, ya Allah. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Nah, maka kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita suka memaafkan orang lain, maka Allah akan mudah memaafkan dosa kita. Nah, makanya Bapak Ibu, amalan memaafkan itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Itu perbuatan orang soleh, orang yang bertakwa. Ketika Allah berbicara surga yang disiapkan kepada orang yang bertakwa, itu diantaranya Allah menyebut ciri-cirinya. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, berinfak baik ketika lapang maupun ketika susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan marah, menahan amarah. Nah, ini ciri orang bertakwa. Makanya kalau puasa kok tetap marah-marah, itu puasanya belum sampai target, belum sampai kepada targetnya. Target tujuannya apa? Takwa kepada Allah SWT. Karena ciri orang puasa sampai ke target, sampai ke takwa itu, maka dia akan menjadi orang wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Kenapa menahan marah? Coba perhatikan. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Allah berbicara ciri orang bertakwa di dalam surah Ali Imran, itu semua ciri-cirinya, ya, di awal-awal itu ciri-cirinya Allah menyebutkan semuanya berkaitan dengan sosial. Infak, sedekah itu sosial apa bukan? Sosial. Menahan marah itu berkaitan sosial apa bukan? Sosial. Kalau kita tidak marah, orang itu nggak sakit hati. Tapi kalau kita marah, orang itu akan sakit hati. Siapapun dia, sekalipun anak kita, Bapak Ibu, yang kita punya otoritas marah kepadanya, kalau kita marahi dia, sedikit banyak dia sakit hati. Seorang suami yang marah kepada istrinya, sedikit banyak istri itu sakit hati. Jadi walaupun orang lain salah, kalau dimarahi, dia pasti sakit hati. Nah, Islam ini datang bukan menyakiti hati orang lain. Justru Islam datang membuat orang lain bahagia. Makanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah idkhalus surur ala qalbi muslim, menyenangkan hati orang muslim. Nah, kalau nggak bisa, minimal kita tidak menyakiti hatinya, ya, minimal kita tidak menyakiti hatinya. Nah, berkaitan dengan ini, saya ingat kisah ini, mumpung saya ingat, saya sampaikan kepada panjenengan. Wallahu taala alam, apakah saya pernah menyampaikan kisah ini di majelis ini atau tidak, tapi saya izini untuk menyampaikan kisah ini, ya. Jadi ada kisah seorang ulama di negeri Yaman, dia banyak penggemarnya, banyak muhibbinnya, banyak pecintanya. Suatu ketika dia diundang oleh salah satu pecintanya untuk makan di rumahnya.
Ya, datanglah ulama itu, kemudian setelah selesai acara makan-makan, dia pulang, diantar oleh tamunya sampai ke pintu mobil. Ya, dibukakan pintu mobilnya, setelah itu dipersilahkan masuk, lalu ditutup dengan keras. Ya, karena mobil lama mungkin ya. Jadi nutupnya harus agak keras sedikit. Kemudian ulama itu berangkat ya, dia pulang dengan sopirnya. Sudah jauh dari rumah rumah si sahibul hajat itu, rumah orang yang mengundang dia, sudah jauh. Ulama itu kemudian menunjukkan tangannya kepada sopirnya. Tangannya luka, Bapak Ibu. Luka tangannya. Kata sopirnya, "Kenapa ya Syekh?" Kata dia, "Tadi ketika tuan rumah itu nutup pintu, dia terburu-buru, tangan saya kejepit." Nah, kata sopirnya, "Kok nggak bilang dari tadi? Kok baru sekarang bilangnya?" Kemudian kata syekhnya, "Kalau saya bilang dari tadi, saya teriak, dia pasti sedih. Dia kan sudah bahagia ngundang saya. Saya datang, saya makan dengan lahap hidangannya, dia sudah bahagia. Nah, saya tidak ingin merubah kebahagiaannya menjadi kesedihan." Subhanallah. Bisa nggak dicontoh ini? Ini berat Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu ya. Jangankan dijepit pintu, ada kecoa itu loh teriak. Ibu-ibu ya, kecoa ada teriak. Jadi ibu-ibu tuh lebih takut kecoa dibandingkan suami. Nah, maka ini bagaimana sikap seseorang. Kalau syekh itu sebenarnya dia punya hak untuk marah kepada orang tuan rumah itu. Dia punya hak untuk kemudian berteriak saat itu kesakitan. Tetapi dia tidak melakukan itu, dia menahan diri supaya orang itu tidak sedih. Subhanallah. Nah, inilah yang dimaksud dengan wal kadhiminal ghaidh, menahan marah. Nah, kemudian wal 'afina 'anil nas, suka memaafkan orang lain. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Jadi ada orang berbuat salah, belum minta maaf kita sudah memaafkan. Nah, kalau kita suka memaafkan, berarti itu tanda puasa kita sukses, Bapak Ibu. Nah, maka sifat Allah yaitu suka memaafkan kesalahan hambanya, ini harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada sahabat dikatakan ahli surga oleh Rasulullah. Kata Nabi, sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Tolong kalian gelarkan sajadah untuknya sebagai bentuk penghormatan. Ini dalil yang diambil oleh ulama tentang keharusan seseorang itu menghormati orang soleh. Ya. Datang dia ahli surga itu, para sahabat heran, mereka penasaran siapa ahli surga yang dimaksud. Mungkin dia sahabat dekat Nabi, kata mereka. Dalam benak mereka mungkin dia ahli Badar, mengikuti perang Badar. Ternyata yang datang, Bapak Ibu, para sahabat pun tidak kenal siapa nama laki-laki itu. Artinya dia bukan orang yang sering bersama Rasulullah SAW. Nah, ada satu sahabat yang penasaran amalan laki-laki itu apa sehingga dia dikatakan sebagai ahli surga. Sahabat itu namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Penasaran sampai diikuti ke rumahnya untuk mengetahui apa amalan daripada laki-laki itu. Ya. Subhanallah, para sahabat itu penasarannya dalam urusan agama, urusan ibadah. Irinya dalam urusan ibadah. Ada orang miskin datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, aku iri sama orang kaya. Kami yang miskin ini kalah dengan orang kaya." "Kenapa?" kata Nabi. "Lah iya, mereka itu sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Kami baca Quran, mereka juga baca Quran. Tapi mereka bersedekah sedangkan kami nggak bisa bersedekah. Berarti amal kami kalah dengan orang kaya." Kata Nabi, supaya kalian tidak kalah, saya kasih amalan kepada kalian. Ini akan membuat kalian lebih utama dibandingkan orang sebelum kalian dan setelah kalian. Nah, orang miskin itu bahagia, senang. Akhirnya sama Nabi dikatakan, bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Nah, senang orang miskin itu.
Artinya apa? Mereka itu tidak mau kalah dalam urusan agama. Nggak apa-apa kalah dalam urusan dunia, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai urusan agama nih kita kalah. Ya. Nah maka Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian ngikutin laki-laki itu sampai ke rumahnya. Sampai nginep di rumahnya Bapak Ibu. 3 malam nginep di rumahnya. Hanya untuk mengetahui apa amalan laki-laki itu sehingga dikatakan sebagai ahli surga. Belum mati udah dikatakan ahli surga. Karena amalannya kelihatan biasa, ditanya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, sebenarnya amalan Anda ini apa? Kok Nabi langsung mengatakan Anda sebagai ahli surga? Kata dia, sebenarnya amalan saya sebagaimana kalian mengamalkan. Tetapi saya sebelum tidur selalu memaafkan semua kesalahan orang kepada saya. Saya memaafkan semua kezaliman orang, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Saya melepaskan benci, saya melepaskan dengki, saya melepaskan marah. Saya tidur dalam hati yang lapang. Nah ini, sebelum tidur memaafkan kesalahan semua orang beriman. Bisa badan? Sebelum tidur. Kalau kita lakukan, insya Allah kita termasuk min ahlil jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah maka sifat Allah maha memaafkan itu kita harus contoh Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, hikmah doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa, engkau cinta orang yang meminta maaf. Jadi Allah itu sayang, Allah itu suka kalau kita banyak minta maaf. Samalah dengan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang suka minta maaf kepada kita, kita akan senang sama dia. Dia nggak punya salah kok minta maaf. Punya salah kecil langsung minta maaf. Ini membuat kita bahagia dengan sikap orang itu. Ya. Nah Allah pun bahagia, Allah pun senang ketika kita banyak minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Allah cinta. Saking senangnya Allah kepada orang yang bertaubat Bapak Ibu. Dikatakan satu hadis kata Nabi, Allah itu lebih senang kepada orang yang bertaubat dibandingkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia kemudian ontanya lepas, padahal di ontanya itu ada bekal makanan dia, bekal perjalanan dia. Dia mengejar onta itu, dia mencari-cari onta itu, tidak dapat, tidak ketemu. Akhirnya dia putus asa, lalu dia kemudian istirahat di bawah pohon ya. Di saat dia putus asa lalu dia istirahat, tiba-tiba unta yang dia cari itu datang kepadanya, ada di dekatnya, lengkap dengan bekal makanannya. Dia pun sangat bahagia kata Nabi. Saking bahagianya sampai dia salah berucap. Kata dia, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu hambaku, aku Tuhanmu. Saking bahagianya sampai salah berucap Bapak Ibu. Ya. Kata Nabi, Allah lebih senang, Allah lebih bahagia daripada itu ketika melihat hambanya bertaubat. Nah, makanya umat ini kalau tidak berbuat dosa kata Nabi akan diganti oleh Allah dengan umat lain yang berbuat dosa lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita boleh berbuat dosa, buatan Bapak Ibu. Tetapi maksudnya kalau kita terjerumus dalam perbuatan dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah, itu membuat Allah sayang kepada kita. Ada satu bukti yang sangat jelas, ya, bahwa Allah itu sayang kepada orang yang bertaubat, yaitu kisah seorang laki-laki yang membunuh 100 nyawa. Pernah dengarkan kisah ini? Pernah dengar? Hah? Pernah dengar enggak? Jadi seorang laki-laki membunuh 100 nyawa. Nah dia datang kepada seorang ulama, ringkas ceritanya, pada akhirnya dia datang kepada seorang ulama. Dia bertanya, kalau dia bertaubat, kira-kira taubatnya diterima enggak sama Allah? Karena dosanya sangat banyak.
Bayangkan membunuh satu nyawa, Bapak Ibu, itu hukumannya neraka jahanam. Dalam Quran, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang mukmin satu saja, maka balasannya neraka jahanam. Bagaimana kalau 100? Tetapi dia ingin bertaubat kepada Allah, maka dia bertanya, kalau aku bertaubat kira-kira diterima enggak sama Allah? Kata ulama itu diterima. Allah itu maha pemaaf, asalkan kamu pindah ke kampung orang soleh. Karena kampung tempat dia tinggal itu memang suka membunuh orang, ya, sehingga dia pun terpengaruh dengan lingkungannya. Kemudian dia pergi ke kampung orang soleh. Ini belum beramal soleh loh Bapak Ibu, belum beramal soleh, belum mengisi hidupnya dengan zikir kepada Allah, dengan istighfar. Dia hanya menyesali, dia hanya bertekad untuk meninggalkan semua perbuatannya. Dia ingin kembali kepada Allah, tetapi belum beramal soleh. Nah, dia berangkat ke kampungnya orang soleh. Di tengah perjalanan mati, ya. Dia di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia itu ada dua malaikat yang datang. Satu malaikat azab, yang satu malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya. Ini harus diazab ini. Pertama, dosanya besar. Yang kedua, dia belum beramal soleh. Belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, bukan, ini bukan bagian kamu, justru ini bagian saya. Karena dia sudah menyesali perbuatan dosanya, dia sudah bertaubat walaupun dia belum beramal soleh. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat yang ketiga untuk memberikan keadilan di antara mereka kedua, ya. Kemudian kata malaikat yang ketiga, begini saja diukur, ya, kemana lebih dekat? Lebih dekat ke kampungnya orang soleh atau kepada kampung sebelumnya, ya. Sebenarnya posisi jenazah itu ada di tengah Bapak Ibu. Jadi kalau diukur itu 50-50. Tapi karena Allah sayang kepada orang yang bertaubat, maka kampung orang soleh itu diperintahkan oleh Allah untuk mendekat satu jengkal. Sehingga ketika diukur itu bedanya hanya satu jengkal lebih dekat kepada kampungnya orang soleh dibandingkan kampung sebelumnya. Akhirnya jenazah itu, ruhnya orang itu dibawa oleh malaikat rahmat. Nah, ini bukti ya bahwa Allah itu sangat suka, sangat cinta, sangat sayang kepada orang yang bertaubat. Nah, makanya kalau kita ingin disayang oleh Allah, banyak-banyak taubat, banyak-banyak minta maaf. Kalau kita suka minta maaf kepada manusia, kita harus lebih suka minta maaf kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah jauh lebih banyak dibandingkan kesalahan kita kepada manusia, ya. Jadi banyak-banyak minta maaf kepada Allah. Selepas sholat, zikir pertama istighfar. Habis dari majelis ilmu, zikirnya istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Jadi semuanya istighfar Bapak Ibu. Karena ketika kita banyak minta maaf, Allah sayang. Ketika Allah sayang, Allah akan berikan nikmat, Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga daripada doa itu adalah fa'fu anni, maafkan aku, ya. Jadi di puncaknya bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar, kita diperintahkan oleh Nabi bukan untuk minta uang, minta karir yang bagus, tetapi yang harus banyak kita minta adalah minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mengancam keselamatan kita sebenarnya adalah dosa yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu, ya, bukan orang lain, tetapi dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Nah, maka yang kita minta di akhir-akhir Ramadan ini adalah minta ampun kepada Allah, banyak minta maaf. Kalau kita Ramadan ini nggak dapat ampunan Allah, kita dicap celaka oleh Nabi. Kata Nabi, ufil liqaumin man adraka Ramadan walam yughfarlah. Celaka yang dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah. Banyak-banyak minta maaf. Ya, di 10 akhir Ramadan ini banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta hamba yang meminta maaf. Ya Allah, maafkan aku, ampuni dosa-dosaku. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua termasuk hamba yang mendapatkan ampunan Allah, maafnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan dari tema tadabbur hikmah doa Lailatul Qadar. Sambil menunggu waktu syuruk, Bapak Ibu, mungkin panjenengan ada pertanyaan, monggo. Pertanyaannya bebas, berkaitan dengan materi atau di luar materi yang masih seputar Ramadan, seputar zakat, monggo. Panjenengan dipersilakan. Silakan, Pak. Bicara masalah zakat, kalau untuk fidyah itu berarti 6,8 gram kan? Iya, betul. Jadi 1 bulan penuh kalau orang sakit itu totalnya kurang lebih berapa? Gini aja, Pak. Yang benar memang dalam hadis itu disebutkan 1 mud ya. 1 mud itu sekitar 6 kurang dari 7 lah pokoknya. Kurang dari 7 on ya. Tapi amannya ngambil hitungan 1 kilo. Nah, 1 kilo berarti kalau 30 hari nggak puasa, tinggal dikali 1 kilo. 1 kali 30 ya, 30 kilo. Nah, itu untuk 1 hari tidak puasa. Kemudian bolehkah menggunakan makanan jadi? Boleh. Itu menurut pendapat ulama, kalau 1 kilo berarti disebutkan 2 kali makan dalam sehari. 2 kali makan. Kan kita rata-rata sehari semalam 2 kali ya. Makan pagi sama sore itu. Nah, berarti 2 bungkus untuk 1 hari nggak puasa. 2 bungkus untuk 1 hari nggak puasa. Berarti kalau kalikan 30 berapa bungkus? 60 bungkus. Nah, itu dibagikan kepada orang miskin ya, dibagikan kepada orang miskin. Cuman lebih baik kalau kita memberikannya dengan makanan mentah. Karena kalau makanan jadi itu seandainya orang miskin itu sudah ada makan untuk hari itu, lalu yang kita kasih nggak kemakan, akhirnya basi. Ya, lebih baik ya beras itu bisa digunakan kapan hari oleh mereka, mungkin lusa, 1 minggu, 1 bulan ya. Jadi mereka bisa menyimpannya. Nah, itu ukuran yang paling aman 1 kilo. Kemudian fidyah itu diusahakan pakai makanan pokok, jangan pakai uang ya. Karena ulama yang membolehkan menggunakan uang itu hanya satu Bapak Ibu, Imam Hanafi. Sedangkan yang lain bersepakat menggunakan makanan pokok, termasuk zakat fitrah. Panjenengan masa Ustadz pakai beras ribet? Enggak ribet Bapak Ibu. Kita kalau panjenengan mau beli beras di jalan-jalan tuh banyak, di toko-toko sembako banyak. Apa yang ribet? Yang ada karena kita malas kadang mau keluar. Nah, maka yang aman itu kalau mau bayar pakai uang, itu bukan zakat fitrah, tetapi zakat mal. Zakat mal itu 80 juta uang panjenengan, minimal 80 juta di tabungan panjenengan, itu sudah di luar kebutuhan panjenengan. Sudah di luar kebutuhan pokok panjenengan. Ada uang tersisa 80 juta, sudah berusia 1 tahun, maka dikenakan zakat 2,5%, sekitar 2 juta Bapak Ibu. Tetapi kalau untuk zakat fitrah pakai beras. Nah, masjid ini kalau menerima zakat ada isinya. Nah, zakat fitrah maupun zakat mal. Untuk zakat fitrah ya, harusnya panitia itu kasih SK oleh RT. Di sini RT-nya siapa, dikasih SK. Nah, misalnya Pak Agus ya, ditunjuk sebagai amil. Nah, dikasih SK dari RT bahwa
yang bernama Agus dan seterusnya, kami memberikan wewenang, memberikan kekuasaan kepadanya untuk mengelola, memungut dan membagikan zakat warga perumahan Tirtasari. Nah, sehingga panjenengan tidak usah datang ke masjid, biar Pak Agus yang datang ke rumah panjenengan. Panjenengan siapkan beras untuk 1 orang 2,5 kilo, 2 orang 5 kilo. Nanti Pak Agus akan keliling datang ke rumah panjenengan. Kalau panjenengan tidak ada di rumah, minimal beras itu taruh di teras panjenengan. Itu amil yang betul seperti itu. Nah, karena nggak ada SK dari RT, dari RW, akhirnya amil panitia itu belum bisa dikatakan sebagai amil. Dia hanya panitia sukarela, ingin membantu sedekahnya orang karena dia ingin dapat pahala. Sebab kalau dia membantu sedekahnya orang, dia mendapat pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang bersedekah. Nah, di sini kalau ada terima zakat fitrah, nah, orang supaya tidak repot-repot cari beras di luar, di sini sudah disediakan beras ya, untuk 1 orang 2,5 kilo. Nah, biasanya menyediakannya berapa di sini? Nah, 3 kilo. Yang wajib berapa? 2,5 Bapak Ibu. Berarti 1/2 kilonya itu terhitung nopo? Sedekah. Nah, itu boleh dikasih ke panitia yang 1/2 kilonya itu. Kalau ada 100 orang, kalikan 1/2 kilo. Ya, berapa kilo? 50 kilo. Nah, 50 kilo itu boleh dibagi kepada ketua takmir, boleh dibagi kepada panitia, boleh dibagi kepada orang-orang, walaupun dia orang yang sudah cukup, tapi karena dia ada kontribusi, ya, boleh dia mendapatkan, jemaah rahimakumullah. Karena itu bukan zakat, tetapi terhitung sedekah. Nah, ini harus cerdas. Kadang ustadz dikasih zakat, ada orang datang ke rumah, Ustadz, saya ngantarkan zakat. Loh, saya tidak berhak dapat zakat, saya berhaknya hanya dapat sedekah. Ini kalau beras zakat saya tidak mau, tapi kalau beras sedekah saya ambil, saya bilang gitu. Jadi bedakan mana zakat, mana sedekah. Ini pentingnya ilmu, jemaah rahimakumullah. Wallahu taala alam bissawab. Karena itu tadi dia itu dibagi beberapa orang itu, tapi enggak 1 kilo, tapi ada yang dapat 3 kilo di rata atau lebih rata itu. Nah, kalau fidyah, ya, fidyah puasa itu tidak harus kepada 60 fakir miskin. Ya, kalau 60 bungkus tidak harus kepada 60. Kalau 30 kilo nggak harus kepada 30 fakir miskin. Tetapi panjenengan boleh mengambil 3 atau 4 fakir miskin, lalu dibagi misalnya 10 kilo 10 kiloan. 1 orang miskin 10 kilo boleh. Ya. Ataupun 1 orang miskin langsung dikasih 30 kilo juga boleh. Ya. Yang harus 60 orang miskin itu sebenarnya adalah kafarah, Bapak Ibu. Kafarah bagi siapa? Bagi seorang mukmin yang berhubungan siang hari dengan istrinya di bulan Ramadan padahal dia sedang puasa. Itu kafarahnya kan memberi makan 60 orang miskin. Ingat, 60 orang miskin, bukan 60 kali makan orang miskin. Ini beda, ya. Jadi beda antara fidyah dengan kafarah. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan ridha Allah dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.